Belakangan ini kita jarang mendengar narasi DeFi lagi. Token-token DeFi pun tenggelam disaingi oleh narasi baru seperti AI, RWA, DePIN, meme, dan lain-lain. Jika kalian ingat momen pada saat DeFi Summer di Ethereum yang menjadi salah satu pemicu bull market siklus sebelumnya, pada masa itu DeFi ada di masa kejayaannya dan bertumbuh dengan pesat. By the way, DeFi adalah salah satu sektor penting di dalam dunia kripto ya guys. Jika kita melihat sekarang, pertumbuhan DeFi masih tetap bertumbuh dan berinovasi dengan berbagai retro airdrop yang ditawarkan untuk mengait likuiditas. Namun, apakah masa depan DeFi akan cerah dan sustainable? Sampai-sampai kemarin Vitalik pun berkomentar tentang DeFi yang tidak menarik lagi baginya. Oke, di video kali ini kita akan bahas seputar masa depan DeFi dari diskusi para sepuh di industri kripto dan juga DeFi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Permasalahan dari Vitalik. Perbincangan DeFi ini muncul setelah Vitalik Buterin menanggapi sebuah tweet dari seorang filosofis DeFi yang namanya lagi pelan-pelan naik daun nih di dunia kripto. Namanya lagi naik karena dia jadi salah satu konsul atau pemegang utama governance body atau DAO di salah satu platform terkenal di dunia DeFi yaitu Synthetix. Ia mempertanyakan salah satu sesi podcast di acara Steady Labs yang ada Vitalik Buterinnya, di mana dalam sesi tersebut mereka dianggap gak suka sama DeFi. Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh Vitalik melalui sebuah thread panjang, tapi intinya dia ngomong kalau dia bukan gak suka sama DeFi, tapi dia gak suka sama kondisi DeFi saat ini. Dia menggarisbawahi kalau yang pengen dia lihat itu sekarang adalah aplikasi-aplikasi DeFi yang bisa bertahan dalam jangka panjang alias sustainable dan juga secara tidak langsung mengorbankan prinsip dari desentralisasi dan permissionless alias masih sesuai dengan kripto. Vitalik juga menganggap bahwa sekarang memang masih di tahap awal, jadi ada beberapa proyek yang gak sepenuhnya terdesentralisasi. Contohnya seperti stablecoin atau beberapa platform lain yang masih semi-desentral, jadinya gak sepenuhnya menjunjung nilai-nilai dari kripto. Menurutnya ini bukan sebuah masalah karena ini masih ada di tahap awal. Ditambah dengan semi desentralisasi, ini akan mempermudah proses adopsi, jadi menurutnya itu it's okay. Tapi yang dia gak suka adalah sejak tahun 2021 mulai muncul banyak aplikasi-aplikasi jangka pendek yang memanfaatkan poin untuk mencari likuiditas dan proyeknya gak bertahan dalam jangka panjang. Ini menurutnya gak sustainable, gak bertahan dalam jangka panjang yang justru membuat masa depan DeFi akan semakin lebih buruk. Ia memperjelas kalau DeFi yang ada sekarang itu cuma sekedar siklus airdrop aja, di mana user menggunakan tokennya untuk staking atau farming dan lainnya untuk dapat poin dan kemudian dapat return. Tapi returnnya itu juga sebenarnya bukan berasal dari aktivitas keuangan asli, melainkan dari fee transaksi di DeFi itu sendiri dan dari transaksi token platform DeFi itu yang disebar lewat airdrop atau lewat penjualan. Jadi menurut dia ini gak sustainable karena ya peredaran uang dari returnnya cuma dari user-user aja, bukan untuk aktivitas dunia nyata. Vitalik beropini kalau Vitalik itu ingin melihat industri DeFi lebih terikat sama dunia yang lebih sustainable dan ini berujung pada aliran dana ke dunia nyata untuk dapat return yang real. Oke, ini dia tanggapan dari Stani. Pendapat dari Vitalik Buterin ini mendapat tanggapan dari beberapa tokoh penting di dunia DeFi. Salah satunya adalah Stani Kulesov, founder dan CEO dari Avara Labs alias AAV. Ia memberikan tanggapan yang netral, gak membantah tapi gak setuju sepenuhnya.
Stani memberikan pandangan dengan menyatakan bahwa walau memang benar fokus utama DeFi harus dialihkan ke suatu hal yang lebih sustainable, infrastruktur DeFi-nya itu sendiri juga penting dan gak bisa diremehkan. Ia juga berargumen bahwa DeFi yang sekarang memang benar masih di tahap awal, jadi masih ada masa depan yang sangat panjang. Tapi kalau lihat ke masa lalu juga perlu diingat bahwa DeFi ini adalah inovasi yang sangat signifikan. Mengingat gimana mudahnya dengan DeFi, sebuah nilai atau dalam kasus ini kita sebut uang ya, itu sekarang bisa berpindah. Dari yang dulunya nilai uang itu disimpan dan ditransaksikan dalam bentuk barter melalui barang-barang hasil tani misalkan, sampai sekarang bisa jadi uang yang bahkan berbentuk digital atau kripto. Ini adalah sebuah proses yang sangat signifikan. Intinya, sekarang menurut para pakar DeFi dan orang-orang yang ingin inovasi di industri ini harus mikir lagi ya, gimana caranya balikin kesinambungan antara uang dengan sektor real dan manfaatin infrastruktur DeFi dalam inovasi ini. Jadi, DeFi bisa bergerak sebagai infrastruktur dasar dari transaksi umum. Tanggapan Andre Cronje. Setelah ramai di Twitter, seseorang yang dijuluki sebagai Bapak DeFi yaitu Andre Cronje, beliau yang bikin Phantom dan beberapa inovasi lainnya di sektor DeFi, membuat sebuah artikel di Medium membahas tentang DeFi secara tiba-tiba. Dalam artikel ini, dia menggarisbawahi sejarah pertukaran uang dari sistem barter hingga sekarang bisa muncul adanya DeFi. Ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai ilmu dan menjadi panduan gimana sebenarnya masa depan DeFi itu bisa cerah. Poin pertama yang dia nyatakan adalah inovasi DeFi saat ini sudah terikat dengan masa lalu sistem barter. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan sistem IMM atau Automated Market Maker. Pada zaman dulu semua orang itu menggunakan sistem barter, di mana saat ada yang butuh beras akan ditukar dengan orang yang butuh telur. Tapi kadang ada yang butuh beras, tapi yang seharusnya dia kasih telur, sekarang telurnya lagi dikit, jadi lagi gak punya apa-apa. Akhirnya mereka pakai janji dengan bayar telur lebih banyak saat sudah ada telur. Ini adalah asal-usul sistem IOU di finance atau kepanjangan dari IOU alias surat ngutang yang bisa dicairin nantinya. Nah, pada masa itu janji-janji utang ini diperedarkan karena gak selamanya si yang butuh beras ini mau ditukar terus dengan telur. Jadi, si yang punya telur ini bisa cari barang lain buat barter ya, biar dia bisa dapat beras. Nah, pada saat itu, yang membantu menjembatani adalah rumah ibadah. Karena dulu rumah ibadah itu berperan sebagai badan keuangan. Nah, zaman sekarang kita udah gak perlu ribet-ribet karena udah ada market maker alias broker kalau di dunia tradisional, dan kalau di dunia kripto berkat DeFi udah ada yang namanya IMM tadi. Oke, kita balik lagi ke poin rumah ibadah. Pada zaman dulu, semua janji-janji yang sekarang dibilang IOU ini bisa dijadiin jaminan buat ngutang. Tapi pada zaman dulu utang itu digunakan sebagai alat bantu, bukan alat untuk mencari keuntungan. Karena asumsinya pada zaman dulu semua yang minjem ke rumah ibadah adalah orang yang bermoral. Nah, karena globalisasi dan modernisasi sudah merubah cara pandang manusia melihat uang. Sekarang kita sudah berubah dari awalnya dinilai berdasarkan moral, sekarang dinilai berdasarkan nilai kredit. Karena udah banyak yang gak bermoral. Hasilnya, di dunia tradisional gak semua orang bisa dapat utang. Makanya ada istilah unbanked atau underbank. Nah, disinilah ia menggarisbawahi signifikannya dari DeFi, di mana semua masalah ini gak ada di DeFi. Semua boleh dapat akses keuangan, dan kalau emang ditolak, semua prosesnya itu transparan, gak kayak di bank biasa yang bisa semena-mena ditolak satu pihak tanpa pertimbangan yang jelas. Nah, semua pernyataan ini ia sampaikan seakan memberikan implikasi tanggapan ke Vitalik kalau DeFi itu gak seburuk yang dia bilang sekarang, karena udah membantu banyak orang dan memberikan evolusi yang baik di dunia nyata. Tapi ada satu hal yang Andre Cronje setuju, yaitu masalah pertumbuhan DeFi, di mana saat ini emang masih di tahap awal. Andre Cronje memiliki penilaiannya sendiri, di mana ia menganggap bahwa kalau DeFi udah masuk ke sektor-sektor ini, baru inovasi dan pertumbuhannya bisa sangat naik signifikan.
Ia menganggap bahwa DeFi bisa maju dan menyelesaikan masalah ketidakadilan di beberapa sektor ini, dan kalau udah masuk bisa dianggap bahwa DeFi itu bisa sustainable dan bisa menjadi mainstream. Ada 7 sektor yang ia targetkan, yaitu 1. Asuransi hidup dan industri kesehatan. Yang kedua, industri minyak dan gas. Yang ketiga, industri properti. Yang keempat, industri dana pensiun. Yang kelima, industri penjualan otomotif. Yang keenam, industri asuransi pribadi. Dan yang terakhir, perbankan komersil. 7 industri ini adalah highlight dari pernyataan Andre. Karena kalau banyak yang memerhatiin, bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan orang-orang akan fokus ke sini dan membuat industri DeFi akan semakin lebih maju. Oke guys, intinya ketiga pakar yang disebut di sini setuju kalau DeFi itu masih dalam tahap awal dan perlu inovasi yang lebih. Tapi 2 dari 3 pakar ini gak rela kalau DeFi itu yang sekarang dibilang buruk. Jadinya muncullah diskusi ini. Nah pertanyaannya, apakah sekarang berarti RWA akan jadi narasi yang baik buat menjembatani sektor real dan juga DeFi? Atau apa nih guys menurut kalian? Komentar di bawah ya. Apakah masa depan DeFi akan cerah nantinya? So sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!